Halo warga plus 62, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu dan jangan lupa untuk bahagia. Pada video kali ini gue bakal menceritakan sebuah film horor terbaru karya produser ternama. Populer dengan filmnya seperti Annabelle dan beberapa sequel Insidious, James Wan melanjutkan tradisinya dengan melahirkan film teranyarnya yang berjudul Malignant. Bercerita tentang Madison yang baru saja diteror oleh sosok misterius, film ini ternyata menyimpan beberapa fakta yang akan diungkapkan sedikit demi sedikit. Jadi tanpa banyak basa-basi, silakan pasang headsetnya dan inilah alur ceritanya. 1993 di Rumah Sakit Penelitian Simeon, Dr. Weaver sedang melakukan eksperimen dengan spesimennya yang dinamakan Gabriel. Mulanya dokter wanita ini mengira bisa membantu pasiennya tersebut. Hingga pada suatu malam Gabriel lepas kendali dan menyerang semua tenaga kesehatan yang kebetulan sedang bertugas. Melalui perangkat elektronik yang ada di dalam ruangan, Gabriel menyebarkan teror serta ancamannya. Hal itulah yang kemudian membuat Dr. Weaver melancarkan tindakannya, yaitu dengan memotong kanker yang mereka sebut sebagai Gabriel. Setelah peristiwa yang terjadi di masa lalu, kita dibawa menuju masa kini, menyaksikan pertengkaran sepasang kekasih di mana sang pria yang bernama Derek mengatakan kepada gadis di depannya untuk berhenti hamil karena dia tidak ingin insiden yang sudah beberapa kali terjadi kembali terulang. Sementara kekasihnya yang bernama Madison menimpali dengan bentakan kerasnya yang mengatakan bahwa kehamilannya kali ini tidak akan mengalami keguguran seperti yang sudah-sudah. Akibatnya Derek menjadi emosi dan dia meresponnya dengan membanting kepala Madison membentur dinding rumah. Meski hal itu tidak disengaja, tapi kejadian barusan mengakibatkan darah mengalir deras dari kepala Madison. I'm sorry that happened. Sometimes it's like I can't control myself, okay? But that's not me. You know, I'm trying, and I've given up drinking, and I'm gonna continue to do better. Karena pertengkarannya, Derek dan Madison tidur di ruangan yang terpisah pada malam harinya. Disinilah teror mulai menimpa Derek yang puncaknya pria ini tewas mengenaskan. Tak hanya itu, Madison yang merupakan korban kekerasan juga turut diincar oleh sosok hitam tadi. Untungnya wanita ini berhasil selamat meskipun dia sempat terlempar yang membuatnya tak sadarkan diri. How bad is it? I've never seen anything quite like it. Maybe from a vehicular accident, but not this. Polisi bertindak cepat dengan langsung mendatangi tempat kejadian perkara. Berdasarkan olah TKP, mereka tidak menemukan tanda penerobosan paksa yang dilakukan oleh si pelaku. Selain itu, menurut kesaksian tetangga, Derek kerap melakukan tindakan kekerasan kepada Madison. Hal inilah yang kemudian membuat polisi berasumsi bahwa Madison memiliki motif yang cukup untuk melakukan pembunuhan. Maka dari itu, mereka segera meluncur ke rumah sakit tempat Madison dirawat. Disinilah mereka bertemu adik Madison yang bernama Sydney. Gadis ini menyampaikan bahwa kondisi kakaknya sedang tidak stabil dan oleh karenanya petugas polisi yang bernama Shaw segera beranjak pergi setelah sebelumnya meninggalkan kontak kepada gadis yang tengah mengenakan gaun tersebut. No forced entry, an abusive husband. Motive. Begitu Madison dinyatakan pulih, dia langsung kembali menuju rumahnya. Ditemani Sydney yang juga berada di sampingnya, Madison ditawari untuk meninggalkan rumah tersebut. Akan tetapi wanita ini menolaknya dengan alasan bahwa dia harus melindungi rumahnya apapun yang terjadi. Lalu seperti yang sudah diduga, pada malam harinya wanita ini kembali diteror meskipun sosok gelap yang kita saksikan tadi tidak menunjukkan dirinya. Namun hal itu sudah cukup untuk membuat Madison ketakutan dan dia pun langsung memasang pengaman pada pintu rumahnya. Oh my god. Hey, are you gonna let me in? Di belahan Amerika lainnya, tepatnya di kota bawah tanah Seattle, seorang pemandu wisata yang belum diketahui identitasnya baru saja menyelesaikan pekerjaannya. Bersamaan dengan pengunjung yang berhamburan keluar, wanita ini juga memutuskan untuk meninggalkan lokasi. Meski begitu, kegelapan pekat di hadapannya tampaknya tidak membiarkan wanita ini pergi begitu saja. Karena hanya dengan satu serangan, pemandu wisata ini telah diikat di dalam loteng bangunan. Begitu tersadar, wanita ini terkejut karena di depannya telah berdiri sosok hitam yang sedang menelpon seseorang dari masa lalunya. Hello? Yes.
Beralih menuju kediaman Madison, wanita yang sempat mengalami trauma kini perlahan bangkit dan mulai menjalankan aktivitas seperti biasa. Di tengah kesibukannya tersebut, entah bagaimana dirinya bisa melihat sosok hitam yang sedang meneror Dr. Weaver. Ternyata sosok hitam tadi adalah Gabriel, pasien yang pernah ditangani oleh Dr. Weaver lebih dari 20 tahun yang lalu. Dia berusaha membalaskan dendamnya dengan berulang kali menusuk dokter wanita tersebut. Kejadian itu turut disaksikan oleh Madison yang tidak bergeming sedikit pun seolah badannya kaku tak bisa digerakkan. Hal itu cukup lama dirasakannya hingga akhirnya badannya kembali bisa digerakkan. Begitupun dengan penglihatannya yang telah kembali normal setelah sebelumnya hanya rumah Dr. Weaver yang muncul di hadapan matanya. Breaking news this hour as police are reporting the body of Dr. Florence Weaver was found brutally murdered in her Washington Park home this morning. Pada pagi harinya, Shaw dan rekannya kembali harus menyaksikan kebrutalan yang dilakukan oleh si pembunuh. Kali ini korbannya adalah Dr. Weaver yang merupakan dokter bedah anak. Serupa dengan yang dia lakukan sebelumnya, si pembunuh secara konsisten berhasil menghilangkan jejaknya, termasuk tidak meninggalkan senjata yang digunakan untuk membunuh korbannya. Satu-satunya petunjuk adalah foto pasien yang tanpa sengaja terjatuh di tempat kejadian perkara. Maka dari itu, Shaw membawa foto tersebut untuk kemudian diserahkan kepada Basco, rekan kerjanya yang ahli dalam membuat tua berbagai wajah manusia. How old you need? 30 years. Ketika hujan turun dengan lebatnya, Madison kembali tidak bisa menggerakkan seluruh tubuhnya. Dalam posisinya yang sedang berbaring, wanita ini hanya bisa menyaksikan pria tua di hadapannya dibunuh dengan begitu brutal. Namun betapa beruntungnya, kali ini Madison berhasil melihat wajah si pembunuh. Oleh karenanya, dia dan Sydney bergegas menuju kantor polisi terdekat untuk melaporkan kejadian tersebut. Mulanya, Shaw dan polisi lainnya tidak mempercayai ucapan Madison. Akan tetapi, berhubung sang pelapor sangat memaksa, akhirnya Shaw menuruti ucapan Madison untuk menuju tempat yang disebutkan oleh wanita tersebut. Dan begitu seluruh ruangan yang ada diperiksa, mereka berhasil menemukan mayat pria tua yang sebelumnya dilaporkan oleh Madison. Setelah menemukan mayat yang dimaksud, Shaw dan polisi lainnya mau tidak mau mempercayai ucapan Madison. Sembari mereka memproses laporan kakak beradik itu, Madison meminta izin untuk menuju ke toilet. Disinilah si pembunuh yang identitasnya begitu dirahasiakan tanpa diduga mengungkapkan jati dirinya kepada Madison. Melalui sambungan telepon, pria ini mengatakan bahwa identitasnya adalah Gabriel. Selain itu, dia juga memberitahu bahwa nama asli Madison adalah Emily. Akibat terkuaknya fakta tersebut, Madison bergegas pergi dari kantor polisi dan memutuskan untuk menemui orang tua angkatnya. Sementara itu, di kantor polisi, Shaw juga menemukan fakta bahwa gadis di foto yang ditemukannya ternyata adalah Madison. Oleh karena itu, kecurigaan perlahan timbul dan tentu saja diarahkan kepada karakter utama dalam film ini. During adoption, did they say if I had a brother or anything? No. Then who the hell is Gabriel? Begitu sampai di rumah ibu angkatnya, Madison langsung mendapat penjelasan tentang masa lalunya. Diceritakan bahwa setelah wanita ini diadopsi, dia kerap berbicara sendiri hingga membuat cemas seluruh keluarga. Satu-satunya yang bisa keluarga itu lakukan adalah dengan memberikan kasih sayang yang cukup. Hal itu bertujuan agar Madison bisa melupakan Gabriel dan tumbuh berkembang seperti kebanyakan anak pada umumnya. So Gabriel was something that I made up. Whatever you went through before you joined our family, it hurt you in a way that I can't even imagine. Di tempat yang berbeda, Shaw mencoba untuk memeriksa rekaman milik Dr. Weaver. Pada rekaman tersebut, ternyata Dr. Weaver tidak bekerja sendiri, melainkan didampingi dua rekan lainnya yang bernama Dr. Weaver dan juga Dr. Gregory. Melihat hal itu, Shaw segera bergegas menuju tempat tinggal nama kedua yang baru saja disebutkan. Hal itu dilakukannya karena dia berpikir bahwa Dr. Gregory adalah sasaran berikutnya, mengingat dua rekan lainnya telah berhasil dihabisi oleh si pembunuh. Thursday, July 23rd, 1992. Today marks the 7th year since Emily May was entrusted into our care. She remains unlike any test subject we have ever encountered here at the clinic. Though in recent months, Emily started exhibiting signs of mental psychosis. She says she's seeing visions and hearing thoughts from the devil. Setibanya Shaw di kediaman Dr. Gregory, dia sangat terkejut begitu menemukan sang dokter yang sudah tidak bernyawa. Keterkejutannya tidak berhenti sampai di situ karena secara tiba-tiba sang pembunuh muncul dan menyerang petugas polisi tersebut. Untunglah Shaw cukup lihai dalam membela diri.
Juga berkat kegigihannya, petugas polisi ini berhasil mengikuti si pembunuh yang kabur menuju tempat persembunyiannya. Tapi sial, meski Shaw memegang pistol di tangannya, namun si pembunuh begitu gesit meloloskan diri dari kejaran sang polisi. Keesokan paginya, Shaw segera menuju kediaman Madison ditemani dengan asistennya. Di sini dia menyampaikan bahwa Madison adalah pasien yang dulu pernah ditangani oleh Dr. Weaver. Selain itu, dia juga menawarkan untuk melakukan hipnoterapi agar wanita ini bisa mengingat masa lalunya. Sempat berpikir sejenak, tapi kemudian Madison menyetujui usul polisi tersebut. Berkat terapi inilah wanita ini menyampaikan bahwa Gabriel kerap melakukan perbuatan jahat dan melemparkan kesalahan yang dia buat kepada Madison. Lebih dari itu, ternyata Gabriel juga ingin melukai ibu angkat Madison yang tengah mengandung Sydney. Lalu di penghujung terapi, Shaw akhirnya mengetahui bahwa sang pembunuh adalah Gabriel yang merupakan teman imajinasi Madison. Wait, are you saying that the killer is your imaginary friend? Selang beberapa saat setelah hipnoterapi selesai dilakukan, seorang pemandu wisata yang sebelumnya disekap mendadak terjatuh dari langit-langit rumah Madison. Karena peristiwa barusan, kecurigaan semakin kuat mengarah kepada wanita ini. Maka dari itu, Shaw membawanya ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Di tengah interogasi inilah si pembunuh kembali menelpon Madison yang tentu saja langsung diambil alih oleh para polisi. Melalui pembicaraan ini, Gabriel semakin menegaskan bahwa dirinya bukanlah imajinasi, melainkan sosok iblis yang akan meneror semua orang yang pernah menyakiti dirinya. Dumb bitch didn't even know I was nesting in her home. Is all this personal? Demi membuktikan bahwa kakaknya tidak bersalah, Sydney memutuskan untuk pergi ke rumah sakit tempat Madison dulu dirawat. Untungnya begitu dia sampai, ternyata rumah sakit ini sudah tidak lagi digunakan. Alhasil dia begitu leluasa melewati lorong dan mengambil sesuatu dari ruang penyimpanan. Lalu begitu mendapat yang diinginkan, dia segera menuju rumah ibunya dan memutar rekaman yang tadi diambilnya. Melalui rekaman inilah terungkap fakta bahwa ibu kandung Madison adalah wanita pemandu wisata yang kini sedang dirawat di rumah sakit terdekat. Kepingan lainnya yang berhasil terungkap adalah terkait identitas Gabriel yang merupakan kondisi ekstrim dari sebuah teratoma. Kondisi yang dialami Madison sedikit berbeda dengan kembar siam. Hal itu disebabkan karena Gabriel merupakan parasit yang menggerogoti tubuh Madison. Maka dari itu, ketika Gabriel sudah semakin kuat, para dokter memutuskan untuk memotong sisi belakang dari Madison. Namun hal itu tidak bisa dilakukan secara penuh karena akan menyebabkan kerusakan pada otak dan tentu menyebabkan kematian pada diri Madison. Untuk menyiasatinya, Dr. Weaver akhirnya menekan sisa tumor yang tidak bisa dipotong ke dalam tengkorak bagian belakang. Sialnya, ketika terjadi benturan pada kepala Madison, Gabriel perlahan bangkit dan kembali menguasai tubuh wanita ini untuk membalaskan dendamnya kepada para dokter yang dulu memotong dirinya. Kepala Madison kembali dibenturkan, tapi kali ini pelakunya adalah narapidana yang berada satu sel dengan Madison. Akibatnya, Gabriel secara mengerikan bangkit dan mulai membantai penghuni penjara satu persatu. Bahkan petugas lapas yang berjaga di luar juga berhasil dibunuhnya. Bersamaan dengan itu, Shaw dan petugas polisi lainnya bergegas menuju penjara. Setelah sebelumnya diberi informasi oleh Sydney yang sudah mengetahui segalanya tentang kakaknya tersebut. Kay, listen. Gabriel is inside of Madison. He's been using her this whole time. He's been controlling her body like a puppet. Setelah baku tembak yang sempat terjadi, Gabriel tanpa pikir panjang segera menuju ke rumah sakit. Tujuannya tentu saja adalah untuk membunuh ibu kandung Madison yang pada masa lalu menyerahkan dirinya kepada Dr. Weaver. Seakan terkoneksi dengan sang pembunuh, Sydney juga ternyata sedang dalam perjalanan menuju rumah sakit. Dan begitu dia sampai, listrik mendadak padam, lalu dari kegelapan muncul Gabriel yang langsung menyerang gadis ini. The mother. She's going for her. The hospital. You gotta go. Di tengah pertarungan antara Gabriel dan Sydney, tiba-tiba saja ibu kandung Madison siuman sehingga membuat Gabriel terpaku beberapa saat. Tak ingin melewatkan kesempatan yang ada, dari belakang Shaw menembak Gabriel, namun sayang tidak mengenai titik vitalnya. Karena tembakan inilah Gabriel menjadi semakin marah, lalu dia melemparkan pisau yang membuat Shaw tersungkur. Tak berhenti sampai di situ, Gabriel juga membunuh ibu kandung Madison dan menembakkan pistol tepat ke kepala Sydney. It was
the cause of your miscarriages. He was feeding off of your fetuses to build himself back up. Semua kejadian barusan ternyata hanya ilusi saja, karena di luar dugaan Sydney dan ibu kandung Madison berhasil selamat. Hal itu bisa terjadi karena Madison berhasil mengontrol otaknya dan memberikan penglihatan palsu kepada Gabriel. Lalu untuk mengakhiri teror, Madison memutuskan untuk mengurung Gabriel di dalam pikiran bawah sadarnya. Bersamaan dengan itu, film pun ditutup dengan suasana haru. Tatkala kedua kakak beradik ini berpelukan meskipun mereka bukan berasal dari rahim yang sama.